ini ya teman-teman, kita ada pesanan beberapa paket PLTS. Yang di samping kiri saya ini adalah paket PLTS untuk kebutuhan server 24 jam non-stop. Dan di samping kiri saya ini adalah paket PLTS dengan kapasitas 3000 watt. Ini pesanan Bapak Rudi yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Beliau pesan paket PLTS full set. Nanti kita akan review dapat apa aja dan harganya berapa, sistem kerja seperti apa, serta masing-masing kapasitasnya berapa saja. Nah, untuk yang dipesan Pak Rudi ini yaitu inverter tipe off-grid hybrid. Jadi mau diterapkan di ini ya, daerah Berau, Kalimantan Timur untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kemungkinan di sana itu jaringan PLN nggak stabil, kadang di beberapa lokasi PLN hanya aktif di malam hari saja. Jadi dengan sistem PLTS ini, saya yakin kebutuhan siang hari full akan dihandle dari panel surya. Untuk kebutuhan malam hari bisa dihandle ini melalui sistem cold storage baterai. Serta jika sistem baterai nggak mampu, baru PLN akan membackup. Tentunya sistem ini lebih efisien daripada kita harus menggunakan sistem genset untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk produk sendiri, ini full set seperti ini. Kita ada ini inverter Live 3 kapasitas 3000 watt. Sistemnya hybrid, sudah dilengkapi dengan sistem MPPT Solar Charging Controller dengan kapasitas 60 ampere. Maksimum panel surya di angka 3000 WP. Untuk inverter sendiri ini tipe low frequency. Jadi menggunakan sistem trafo toroid dengan kapasitas daya output maksimum di 3000 watt. Full proteksi ya. Jadi sistem ini sudah proteksi overcurrent, short circuit output, sistem overload, over under tegangan baterai, serta sistem proteksi daya berlebih. Nanti juga akan kita simulasikan, kita uji beban. Serta kita lengkapi juga dengan Aspro panel distributor. Jadi ini terdapat beberapa MCB dari baterai, MCB dari AC input, MCB AC output, serta MCB panel surya. Kita lengkapi juga dengan sistem COS bypass agar nanti saat ada kendala di sistem, beban rumah tidak perlu tidak off ya, tinggal kita sistem bypass di sini. Untuk baterai sendiri ini kita pakai AW baterai dengan kapasitas daya baterai di 51 volt 100 Ah, yaitu cold storage daya tampung baterai di 5 kWh. Nah, untuk panel surya sendiri ini karena paket ya, kita pakai panel kapasitas 575 WP sebanyak 4 piece. Jadi total kapasitas panel surya di angka 2300 WP sana. Dengan lokasi pemasangan atau lokasi Pak Rudi di Kalimantan Timur, tentunya hasil penyinaran akan sangat-sangat optimal. Dengan kapasitas panel surya 2300 WP, mampu memproduksi energi listrik bersih harian kurang lebih di angka 10 kWh setiap harinya. Sedangkan kapasitas baterai yang kita gunakan ini di 5 kWh. Jadi untuk kebutuhan kelistrikan siang hari yang ada di rumah akan full dihandling dari panel surya. Sisanya akan dikirim ke bank baterai untuk kebutuhan malam hari. Kita lihat lebih detail. Nah, untuk baterai ini lithium tipe 4, jadi terminal bloknya ada di bagian bawah ya. Ini kita bisa lihat di sini baterai kita, ini ya, voltase, ini arus load beban, serta kapasitas kita juga bisa lihat di sini 72%, 72 Ah, 100 Ah, cycle-nya masih 01 ya karena kondisi baterai memang baru. Terus kita lihat sel. Nah, ini terdiri dari 16 sel. Kita juga bisa lihat data kondisi baterai dari layar LCD-nya.
Nah, untuk baterai dan inverter ini kita juga lengkapin sistem komunikasi. Ya, kita lengkapin sistem komunikasi. Dan di sini kita bisa lihat, teman-teman, nah ini jadi kondisi panel surya ini kondisi mendung 538 watt. Ini voltase PV 74 volt, 7,2 Ah. Suhu dan ini load beban continuous 950-an watt atau 32%. Nah, ini kondisi baterai karena ini sistem juga sudah berkomunikasi sehingga kita bisa lihat kapasitas baterai serta sistem ini ya pengurasan di baterai maupun chargingnya ini sama kayak di baterai tadi 72%. Ini karena nggak ada input PLN jadi ini ya cuma 0 volt 0 Hz, sedangkan output nih 218 50 Hz. Output pun bisa kita atur caranya, misal kita mau buat 230. Nah ini ya, kita masuk ke menu 9, kita buat 230. Nah, output sudah 230 volt. Load beban ya 1000 watt, sedangkan produksi panel surya tadi di 600 watt, ada kekurangan 500 watt, diambilkan dari ini 500 watt, diambilkan dari baterai. Jadi untuk kebutuhan siang hari, produksi panel surya langsung dipakai ke beban rumah. Jika produksi panel surya lebih besar, maka sisa produksi panel surya akan dikirim ke bank baterai. Jadi fungsinya baterai untuk siang hari ini hanya sebagai penyetabil di saat produksi panel surya kurang maupun sebagai daya tampung di saat produksi panel surya berlebih. Kita akan coba juga uji load beban pakai mesin heater. Monitoring. Nih kita lihat. Wow. Beban 3600 watt. Jadi mendeteksi overload error 11. Nanti sistem akan shutdown ya. Off sendiri. Dan ini kita juga lengkapin nih ya, sistem dongle monitoring. Kalau di lokasi ada jaringan WiFi, bisa kita pantau melalui sistem Smart ESS. Nah, nanti seperti ini bisa kita lihat pantauannya. Ini yang tadi ya, jadi produksi PV 1000 watt, load ke beban 1000 watt. Ini ada sisa 100-an watt dikirim ke baterai. Nah, jadi bisa terlihat di monitoring sistem. Detailnya pun bisa kita lihat. Baterai sudah berkomunikasi, jadi di sini ya tegangan baterai pun bisa terlihat serta ini ya kapasitas SOC-nya pun juga bisa kita lihat di sini. Mantap. Nah, untuk aktivasi saat terjadi protek berlebih, tinggal tekan switch on off-nya. Sistem akan aktif kembali. Kita coba uji load lagi. Masuk ke beban masih aktif. Kita matikan dulu beban. Ya, lihat beban loadnya.
700.000 watt. Ini ya. Load continuous 1600 watt. Kita lihat kondisi baterai 16 ampere. 50 Hz. Nah ini ya. PV-nya produksi di 700 watt, kekurangan di 900 watt diambilkan dari baterai. Ini tegangan output pun juga stabil 232 volt. Sekarang kita coba tambah beban. Naik terus dan overload. Nah ini saat overload 3000 watt lebih, tegangan output masih stabil 232 volt ya. Ini saya matikan beban. Jadi barusan kita lihat pengujian load beban saat pemakaian 1600 watt atau 50% masih stabil. Kita coba beban lebih tinggi di atas 3000 watt pun tegangan output dia juga masih stabil. Saat load di atas 100%, dengan otomatis sistem juga akan memproteksi overload. Sekarang kita akan coba pengujian berikutnya. Short circuit output. Ini ya teman-teman. Ini output. Ini jadul lampu ya. Bawah steker. Kita aktifkan lampunya. Naik. Jadi ini tipe low frekuensi. Salah satu ujung kita pegang tidak nyetrum, tapi kalau kedua-duanya nyetrum. Kita coba short circuit output untuk memastikan keamanan dari segi sistem proteksi dan keamanan dari segi jaringan di rumah. Jadi untuk sistem low frekuensi lebih aman untuk jaringan di rumah, enggak nyetrum. Nih kita lihat short circuit output. Nah, proteksi 05 short output ya. Sangat sensitif untuk short outputnya. Di sistem ini pun kita lengkapin beberapa sistem proteksi. Jadi di saat short circuit output maupun di saat overload, jika sistem di inverter secara controller tidak memproteksi, proteksi keduanya akan terdapat di ini ya, sistem MCB AC. Yang pertama MCB AC. MCB AC gagal memproteksi. Yang kedua MCB DC. MCB DC masih gagal memproteksi. Proteksi berikutnya ada di sistem BMS. Jadi saat sistem terakhir BMS overload, tentunya tegangan output dia juga akan shutdown off. Seperti itu Pak Rudi penjelasan untuk spek PLTS yang dipesan. Kapasitas 3000 watt. Nah untuk rincian speknya saya akan jelaskan buat teman-teman semuanya. Ini satu unit inverter hybrid low frekuensi, serta ini ada panel distributornya AC/DC dan open rack-nya, serta panel suryanya seperti di belakang saya ini, ukuran 575 WP sebanyak 4 piece. Nanti main 2 seri 2 paralel. Ini sudah include, nanti kita lengkapin juga dengan kabel, konektor, serta aksesoris ya, seperti rel dan lain-lainnya. Untuk gambaran harga paket ini di angka 39 jutaan saja. Buat teman-teman, bila ada yang minat, bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda, bisa kita sesuaikan dengan budget Anda. Bisa langsung kontak maupun komunikasi dengan tim teknis kita, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.